baik dengan. Oke, baik. Sebelum kita nanti menyimak observasi kita di kelas gitu, kita sedikit Pak observasi dulu ya Pak ya. Saya sudah melihat, ini sudah mengamati RPP yang sudah Bapak buat. Di sini sudah bagus sekali, sudah ada diferensiasi proses, diferensiasi minat, kemudian juga pembelajaran KSE juga sudah tampak ini ya, ada KSE keterampilan berrelasi, kemudian kerjasama dalam kelompok gitu ya, KSE bersikap empati, kemudian kesadaran sosial yaitu tentang empati. Oke, baik Pak Hidayat, ini RPP-nya sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, nanti kita sebelum masuk ke kelas nih, Pak Hidayat, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, baik, Diana. Tema yang akan dipelajari nanti pada hari ini yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau melihat kepada kompetensi dasarnya, itu kan terutama pada kompetensi pengetahuan dan keterampilannya. Untuk pengetahuannya adalah bagaimana siswa bisa menjelaskan tentang organisasi pemuda yang berperan dalam Kongres Pemuda, baik untuk pemuda 1 maupun pemuda 2. Kemudian yang kedua adalah diharapkan siswa bisa memahami bagaimana peran organisasi pemuda tersebut, juga bagaimana peran dari tokoh-tokohnya, sehingga mereka juga mengetahui apa saja sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut, dan mereka nanti akan bisa mencoba untuk memahami dan bahkan kalau bisa meneladani sikap yang ditunjukkan oleh para tokoh tersebut. Baik, jadi di sini ada beberapa tujuan ya Pak ya, terkait dengan Sumpah Pemuda dalam Kebhinekaan Tunggal Ika. Tadi ada pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuannya menjelaskan tentang Kongres Pemuda ya, kemudian memahami peran pemuda dan tokoh-tokohnya sehingga mereka bisa meneladani begitu ya Pak ya. Oke Pak, kalau untuk area pengembangan yang hendak Bapak capai dalam pembelajaran nanti apa Pak? Ya. Area pengembangannya itu ya ada 3 hal, Bu. Pertama, area kognitifnya tentunya adalah bagaimana mereka bisa mengetahui, tadi saya katakan sebelum tujuan pembelajaran tadi, mengetahui tentang organisasi para progresi pemuda yang berperan aktif dalam Kongres Pemuda tersebut, juga bagaimana peran-perannya. Itu aspek pengetahuan. Kemudian aspek sikapnya tentunya diharapkan adalah bahwa mereka bisa meneladani dan nantinya mempraktikkan apa yang telah ditunjukkan atau dicontohkan oleh para pemuda yang mereka betul-betul berjuang bagi bangsa dan menjadi penggerak nasional, sehingga bangsa ini mampu mendekatkan kepada cita-cita yang dimiliki oleh para pemuda tersebut. Jadi seperti itu sih 2 aspek yang ingin dicapai ya. Aspek kognitif dan sikap ya Pak ya, kognitif tentang mengetahui konsep dasar tadi ya tentang Sumpah Pemuda dalam Kebhinekaan, dan sikapnya mereka bisa meneladani gitu. Oke, dan nanti dalam Bapak menyampaikan materi ini gitu, bagaimana strategi Bapak gitu yang sudah Bapak persiapkan? Iya, untuk strateginya yang pertama saya akan menampilkan video tentang Sumpah Pemuda, sehingga dari situ mereka bisa menangkap pesan-pesan disampaikan dalam video tersebut. Selain itu juga mereka nanti kan akan bisa menambah pengetahuannya dari buku yang mereka baca. Nah, yang utama lagi kemudian adalah bahwa saya menyiapkan sebuah semacam game edukasi, tapi yang tentunya akan mendukung pemahaman mereka terhadap materi ini, berupa saya menamakannya sih search the word and explain gitu. Jadi bahasa kitanya adalah mencari kata kemudian menjelaskan. Jadi ada sebuah susunan huruf yang acak-acakan yang tidak beraturan. Nah, mereka mencari kata-kata yang berkaitan dengan tema Sumpah Pemuda, baik itu organisasi, baik itu tokoh-tokohnya maupun sebuah eventnya. Nah, nanti setelah itu bukan hanya mencari, mereka juga akan menjelaskan, menjelaskan kata-kata tersebut. Nah, dari situ kemudian diharapkan mereka akan makin bertambah pengetahuannya, dan di situ kreativitas serta kolaborasi mereka dalam kelompok nanti, karena sifatnya kelompok, akan bisa terbangun dan terjaga dengan baik. Itu sih strateginya. Menarik sekali nih Pak Hidayat ya. Tadi nanti Bapak strateginya akan menampilkan video gitu ya tentang Sumpah Pemuda. Nah, ini bisa memfasilitasi anak-anak yang visual dan juga audio gitu ya.
Kemudian juga ini saya jadi penasaran nih Pak, bagaimana Bapak nanti akan menyampaikan materi tentang games education tadi ya, dengan mencari kata dan menjelaskan. Oke, baik Bapak, nanti kita akan sama-sama ke ruangan ya. Setelah ini kita akan melaksanakan apa yang sudah Bapak tuliskan di RPP. Saya berharap apa yang sudah Bapak tuliskan ini nanti bisa terlaksana semua sesuai dengan yang sudah Bapak rencanakan. Siap, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Hidayat, Ya, selamat sama-sama. untuk mengajar. Ya, terima kasih. Semoga sukses ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, gimana kabarnya semua anak-anak? Mantap, semangat sekali hari ini ya. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa terlebih dahulu. Bersiap, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa yang tidak hadir? Alifa Ahmad. Alifa kenapa? Sakit. Iya, Pak. Ada yang tahu sakit apa? Demam. Oh, demam. Baik, kita doakan mudah-mudahan Alifa segera sehat kembali ya. Amin. Dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala bersama kita. Tapi anak-anak semua tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan karena sekarang tiap hari hampir tiap hari hujan ya, dan pasti akan membuat cuaca berubah sangat cepat. Baik, hari ini kita akan masuk melanjutkan materi kita, yaitu tentang Sumpah Pemuda. Namun sebelum itu, Bapak ingin mengajak kalian menggugah rasa kalian, ya, menggugah hati kalian untuk bersemangat. Dan kita akan mengawalinya dengan menyanyikan sebuah lagu, ya, yaitu lagu Bangun Pemudi Pemuda. Pernah dengar lagunya? Pernah. Ciptaan siapa ini lagu Bangun Pemudi Pemuda? Lupa. Siapa? Oh, iya betul, ya. Ini ciptaan dari Alfred Simanjuntak. Ya. Bagus sekali. Siapa? Naura ya. Beri tepuk tangan buat Naura. Baik, untuk menyanyikan lagu ini semuanya dimohon berdiri. Yuk kita sama-sama kita gelorakan semangat kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia, ya. Baik, kita ikuti sama-sama lagunya. Sebentar. Ulangi, ya. Sambil ikuti ya. Indonesia dengan baju untuk berdamai masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggunganmu terhadap nusa, menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Anak-anakku, hari ini kita akan masuk ya materi kita pada bab 5, yaitu tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ya. Nah, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran kali ini, ya. Di antaranya yang pertama adalah diharapkan setelah mempelajari materi ini, kalian sebagai siswa mampu menjelaskan tentang organisasi pemuda yang berperan dalam Kongres Pemuda pertama dan juga kedua.
Ya. Kemudian yang kedua, diharapkan setelah pelajari bab ini kalian bisa memproyeksikan semangat dan komitmen Sumpah Pemuda dan bisa mempraktekkan nilai-nilai yang telah dicontohkan oleh para tokoh yang berperan dalam Kongres Pemuda baik 1 maupun 2. Ya. Dan yang ketiga, diharapkan kita atau kalian bisa menjalin kerjasama dan berrelasi dalam kelompok. Ya. Kenapa? Karena hari ini kita akan mencoba untuk berkolaborasi, mencoba untuk meneliti dan juga memahami lebih jauh tentang organisasi-organisasi yang berperan dalam Kongres Pemuda baik 1 maupun 2. Baik, sebelum memulai, Bapak punya satu tayangan video sebagai pengantar untuk kita masuk kepada materi kita pada hari ini. Ya, bisa kita sama-sama simak dulu ya. Sebentar. Dengar nggak suaranya? Kurang ya? Tidak apa lagi. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan salah satu dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikatan ini menjadi satu tonggak utama bagi semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah produk yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Tangerang, Banten. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua bersama. Baik, ya kita sudah lihat sekilas tayangan tentang Sumpah Pemuda. Nah, kalau kita lihat tadi tayangan tadi, ternyata Sumpah Pemuda ini kan merupakan akhir, ya, merupakan akhir atau keputusan dari adanya sebuah event tertentu. Apa event itu tadi? Ada yang tahu? Diawali dengan apa Sumpah Pemuda tadi? Kongres Pemuda kedua. Kongres Pemuda kedua. Berarti sebelum Kongres Pemuda kedua ada Kongres Pemuda pertama dong. Nah, ada yang masih ingat kira-kira kapan dilaksanakan Kongres Pemuda pertama? Ada yang masih ingat kapan dilaksanakan Kongres Pemuda pertama? Tempatnya di mana? Di Jakarta. Tanggal berapa? Tanggal? Masih ingat? Tadi, nanti nggak ada di videonya ya. Oke, nggak apa-apa, nanti kita akan bahas. Baik, kalau Kongres Pemuda kedua tanggal berapa? Tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Betul sekali, Safa. Safi. Jadi Safi betul sekali. Baik, untuk mengeksplorasi lebih jauh ya, kita akan mencoba untuk membahas. Bapak sudah menyiapkan sebuah game, tapi ini game edukasi terkait dengan materi Sumpah Pemuda ya. Jadi nama gamenya adalah Search the Word and Explain. Ya, kita boleh dikit lah ya. Bahasa gampangnya apa? Acak-kata. Ya, jadi kita akan mencari kata-kata dalam kumpulan huruf yang tidak beraturan ya. Kata-kata yang berkaitan dengan Sumpah Pemuda. Baik itu tokoh-tokohnya, baik itu organisasi yang berperan di dalam Kongres Pemuda tersebut, maupun eventnya, maupun kegiatannya, gitu ya. Jadi Bapak sudah menyiapkan di sini ada sekitar 12 kata, dan kalian cukup mencari maksimal 10 kata saja, ya. Tapi bukan hanya mencari 10 kata saja, yang lebih penting lagi adalah kalian menjelaskan, ya, menjelaskan kata tersebut. Contohnya ada di sini kata misalnya Muhammad Yamin misalnya. Nah, kalian berikan penjelasan Muhammad Yamin itu siapa sih? Gitu. Paham ya? Oke. Kalau sudah paham tugasnya, kita akan bentuk kelompok. Bapak butuh 5 kelompok, ya. Silakan bentuk menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 anggota. Ya. Bapak ini dilingkarin atau Ya, boleh dilingkari, boleh ditandai dengan stabilo atau apapun. Yang terpenting jelas ya. Oke, kata-katanya bisa dari kiri ke kanan, bisa dari sebaliknya kanan ke kiri, bisa atas
ke bawah atau bawah ke atas atau diagonal. Ya, jadi dari semua sudut bisa. Ya, silakan dicari. Ya. Ketiga isi siapa? Ya, guys. Iya, guys. Ya. Jangan lupa dijelaskan ya. Dijelaskan apa itu kata yang sudah terjadi. Kita mulai dari kelompok 1. Baik, silakan kelompok 1. Boleh masuk ke depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari kelompok 1 presentasikan tugas yang pertama mulai dari sama. Kata pertama yang kita temuin adalah Wers Supratman. Wers Supratman atau Wagir Rudolf Supratman lahir pada tanggal 19 Maret 1953 di Purworejo dan wafat pada tanggal 17 Agustus 1938. Wers Supratman merupakan sosok penting dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Ada berapa kalian temukan? 5. Ada 5. Oke, silakan. Nomor 1. Kalau tadi sudah jelaskan kelompok 1, berarti nggak usah ya. Maksudnya nggak usah dijelaskan lebih detail lagi gitu ya. Kalau sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kata-kata yang sudah kami dapat di sini. Yang pertama, W.S. Supratman. W.S. Supratman itu adalah sosok penting dalam peristiwa Kongres Pemuda 2 dan beliau menciptakan lagu Indonesia Raya. Oke, baik. Kata kedua? Kata kedua adalah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda pada tanggal 8 Oktober 1978 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tapi juga untuk menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. 4. Beda. Oke, apa bedanya? Ada Sumatera Don. Yang Sumatera Bon sama tadi. Ada. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin ada. Hah? Ada. Kongres Pemuda ada nggak? Ada 1. Oke. Udah Sama semua ya. Baik, kelompok 5. Oke, kelompok 5 kayaknya beda nih. Sugondo Supratman. Udah tadi. Udah, ada sama. Udah. Sugondo Joyo Puspito. Ah, ini baru nih, Sugondo Joyo Puspito. Siapa Sugondo Joyo Puspito? Salah satu panitia Kongres Pemuda dari PPPI. Oke, ketuanya malah ya. Sugondo Joyo Puspito adalah ketua Kongres Pemuda 2 dari organisasi PPPI atau P3I. Oke, baik. Selanjutnya, apa yang beda? Muhammad Yamin. Sama, Muhammad Yamin sama ya. Udah. Jong Sumatera. Apa? Sumatera Bon. Yang Sumatera Bon sama tadi. Jong Celebes. Yang Celebes sama tadi udah. Oke. Ada lagi? Yang lain? Enggak ada, udah itu aja. Oke. Ada yang nemu yang Ambon? Enggak nemu. Ada nggak yang Ambon? Ada nggak? Nggak, ada. Ada nemu P3I? Nggak nemu juga? Oh, nggak nemu ya? Ada yang nemu Indonesia Raya? Nggak nemu juga. Iya, ada Indonesia Raya, ada P3I sebenarnya ya. Oke, baik, nggak apa-apa. Baik, beri aplaus semua buat kita semua. Sama-sama. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, oke, kita akan mencoba menarik kesimpulan ya dari pembelajaran hari ini. Kira-kira apa yang bisa disimpulkan dari pembelajaran pada hari ini? Bapak Jong Java. Oh, yang Java, ada Jong Java tadi. Ketinggalan dulu. Sudah, oke. Baik, waktunya sudah habis, nanti takut Bu Rena masuk. Oke, apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang mau menyampaikan kesimpulan? Kira-kira? Oke, sama. Lebih masuk Nemu Indonesia Raya, Pak. Oh, itu refleksinya. Oh, Bapak, kesimpulannya. Apa kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Coba. Apa? Bapak ketemu Indonesia Raya. Indonesia Raya ketemu. Oke, banyak ya ternyata ya. Setelah diperhatikan banyak ya. Oke, baik, kesimpulan
kesimpulan kita pada hari ini, pembelajaran hari ini kita belajar tentang organisasi pemuda yang berperan dalam kongres pemuda ya, baik pemuda pertama maupun pemuda kedua. Ada cukup banyak organisasi ternyata. Ada apa saja dari organisasinya? Ada yang Sumatera Rembon, ada yang Serebes, ada yang Java, ada yang Ambon, ya, yang Batak dan sebagainya. Ya, ternyata para pemuda ini yang bergabung dalam organisasi ini, mereka memiliki semangat untuk bersatu. Ya, mereka memiliki semangat untuk bersatu sehingga apa? Mereka akhirnya sepakat untuk bertemu di dalam sebuah kongres, baik kongres pemuda ke-1 maupun kongres pemuda ke-2. Ya. Kemudian kesimpulan kedua, pada kongres pemuda kedua apa yang dihasilkan? Ikrar Sumpah Pemuda. Apa isi Ikrar Sumpah Pemuda itu? Satu, sumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia. Betul sekali. Kemudian pada kongres pemuda kedua tersebut ternyata ada sebuah peristiwa penting lagi, ya, yaitu diperdengarkannya sebuah lagu oleh siapa tadi? Nah, lagu apa yang diperdengarkan saat itu? Lagu Indonesia Raya yang akan menjadi lagu bagi kebangsaan negara kita Indonesia. Baik, itu kesimpulan kita pada hari ini, ya. Apa refleksi pembelajaran pada hari ini? Oke, tadi selain Safa, apa Safa kira-kira tadi pertama? Lebih masuk kota. Oke, ada lagi yang lain yang ingin menyampaikan pandangannya terhadap pembelajaran pada hari ini dengan metode seperti ini? Oh, serunya di mana? Lebih interaktif. Panjari-nyari bikin bete nggak? Nah, bikin pusing? Oh, bikin berantem ya. Tapi seru. Oke. Ada lagi yang mau sampaikan refleksinya? Apa? Refleksi pembelajaran dengan metode seperti ini? Keren. Wow, kerennya doang ya. Baik, ada yang mau ditanyakan terakhir sebelum kita akhiri pembicaraan hari ini? No, ada. Karisa? Oh, nggak ada. Yang lain? Aisyah. Dia nggak mau dipanggil Karisa dia. Maunya Aisyah. Oke, Aisyah ada yang mau ditanyakan? No, nggak ada. Nggak ada. Yang lain? Yaida? Laura? Nggak ada? Sudah jelas ya? Baik, kalau nanti ada hal yang kurang dipahami silakan bertanya lagi untuk kita diskusikan lebih lanjut. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita dan temanya juga tentunya tidak kalah menarik, yaitu tentang makna dan arti Sumpah Pemuda bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi mohon disiapkan, silakan nanti dibaca materinya sehingga minggu depan kita akan bisa lebih interaktif ya, dan kita akan menyajikan metode-metode yang berbeda dan pasti akan lebih menarik ya. Terima kasih semuanya, kita tutup sama-sama dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan waqafatul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus buat semuanya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya. Waalaikumsalam. Ya, Apa kabar? alhamdulillah. Sehat, Pak. Gimana kerjaan lancar semuanya? Alhamdulillah lancar. Lagi sibuk ya kayaknya. Biasa. Iya. Baik Pak Hidayat, kemarin kan saya sudah mengobservasi Bapak ya di kelas, Bapak sudah mengajar, saya apresiasi itu mengajarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan KPP yang Bapak buat. Ada tentang pembelajaran diferensiasinya ada, kemudian pembelajaran PSG-nya juga ada gitu ya. Nah, dari observasi kemarin nih, kalau menurut Pak Hidayat, apa nih yang sudah baik yang Bapak lakukan? Ya. Alhamdulillah, setelah kemarin saya melakukan strategi yang seperti Bu Riana lihat dengan membuat sebuah game berupa kata-kata itu, ternyata memang respon anak sangat baik. Mereka antusias, mereka
bahwa anak-anak sebenarnya mereka menyukai metode-metode yang bisa mengembangkan bakat dan potensi mereka. Dan yang saya juga cukup respect dan antusias dengan anak-anak adalah bahwa mereka berani juga mengungkapkan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka peroleh, dan apa yang mereka ketahui dari materi tersebut gitu. Saya kira itu merupakan ya salah satu langkah positif lah yang dirasakan oleh anak-anak, juga bisa kita rasakan juga sih. Baik, benar sekali Pak Hidayat ya. Saya kemarin juga menangkap anak-anak sangat antusias ya belajar dengan short and explain word gitu ya. Jadi dengan mencari dan menjelaskan kata-kata, dan mereka juga responnya cukup baik ya. Mereka jadi lebih menyenangkan gitu, jadi lebih semangat. Iya, gitu. di bagian akhir ketika refleksi kan saya minta juga mereka menyampaikan pendapat ya, dan mereka juga menyampaikan hal yang sama gitu. Lebih mudah dipahami, lebih menyenangkan, nggak bosenin gitu kan, nggak bete, karena mereka bisa bergerak, bisa ngobrol, bicara segala macam. Iya betul. Oke, saya apresiasi ya Pak Hidayat ya apa yang sudah Pak Hidayat lakukan kemarin. Nah, terkait dengan pembelajaran kemarin nih, kalau Bapak melihat pada apa yang Bapak lakukan, hal apa yang perlu Bapak tingkatkan lagi? Ya memang harus diakui anak-anak sudah cukup antusias juga. Tapi memang kita akhirnya kembali kepada kemampuan siswanya. Ada yang memang kemampuannya sangat baik, sehingga mereka cepat merespon dengan metode atas strategi seperti itu, mereka cepat menangkap. Tapi memang harus diakui juga ada beberapa yang agak sedikit kurang cepat menangkap gitu ya. Karena kan ketika proses itu terjadi, saya juga berkeliling dan saya memantau, ada anak-anak yang masih memang kelihatan agak bingung gitu, mereka harus ngapain gitu. Akhirnya saya arahkan, ya udah coba kamu berbagi di antara misalnya berlima ini, berapa orang untuk mencari katanya, kata-kata tersebut, beberapa orang mencari penjelasan apa maksud dari kata tersebut gitu. Nanti yang lain bisa mencatat atau membantu. Nah, ketika ada pembagian itu mereka bisa bisa langsung cepat mengerjakan gitu ya. Tapi ketika tidak ada arahan, kadang suka bingung juga mereka harus ngapain gitu. Nah, jadi memang pada ujung-ujungnya guru memang berperan cukup penting ya dalam proses pembelajaran, bagaimana memberikan penjelasan, pendampingan kepada siswa ketika proses pembelajaran, proses diskusi serta kerja kelompok itu gitu. Nah, kemudian memang dalam hal ketika misalnya siswa menyampaikan pendapat di kelas gitu ya, karena kan memang setelah itu mereka presentasikan. Memang harus diakui juga akhirnya kembali juga kepada kemampuan dan juga sikap siswa ya. Ada yang memang anaknya agak-agak malu gitu kan ya menyampaikan pendapat, padahal dia cuma katakanlah sekedar baca saja. Kadang-kadang suka dorong-dorongan gitu kan. Belum punya ini ya. Anak-anak yang agak sedikit introvert gitu kan pasti mau tidak mau gitu. Tapi itu proses belajar. Jadi saya kira memang ya kelemahan-kelemahan itu pasti ada Bu. Kembali kepada anaknya, tinggal kita mencoba lah sebagai guru mendorong anak-anak yang introvert ini untuk ya paling tidak mereka speak up di kelas, berbicara, menyampaikan apapun yang mereka pikir. Jadi saya kira gitu. Ini tantangan ke depan sih buat saya kira. Dan guru-guru lain lah, saya kira yang melakukan hal yang serupa. Oke, baik, saya kembali apresiasi ya Pak Hidayat atas awareness-nya ya, bahwa Pak Hidayat bisa menangkap gitu ya, ada tantangan yang dihadapi anak-anak gitu terkait dengan kemampuan mereka gitu ya. Tadi ada kebingungan, terus juga tentang kepercayaan diri ya untuk menyampaikan. Nah, dalam sesi coaching ini ya Pak Hidayat ya, apa sih yang ingin Bapak dapatkan di akhir sesi coaching ini untuk terkait dengan hal-hal tersebut gitu ya, untuk bisa meningkatkan kemampuan anak-anak dalam menyampaikan pendapatnya, kemudian dalam kemampuan untuk bisa lebih jelas gitu ya memberikan penjelasan ke teman-temannya. Itu hal apa yang ingin Bapak lakukan? Yes. Yang jelas yang waktu dekat yang terdekat lah paling tidak buat anak-anak yang memang cenderung introvert, kemudian mereka kurang bisa menyampaikan pendapat atau masih malu menyampaikan pendapat, saya ingin berusaha untuk supaya anak-anak ini yang lebih banyak gitu ya. Saya sudah mendatasi sebenarnya beberapa siswa-siswa tersebut, dan ke depan sih dalam pembelajaran yang pembelajaran berikutnya
mungkin nanti akan dicoba untuk lebih mengeksplor anak-anak yang cenderung introvert tadi gitu. Untuk strateginya sih saya memang masih mencari yang lebih tepat ya Bu ya. Karena kalau strateginya masih misalnya anak itu tidak diberikan ruang, akhirnya kembali yang menyerahkan kepada teman kelompok yang lain, dia nggak akan bisa menyampaikan sesuatu gitu. Jadi memang yang targetnya yang terdekat adalah itu anak-anak ini bisa bersuara lah, bisa menyampaikan pendapat, bisa menyampaikan masukan. Ya mungkin dalam pembelajaran bisa saya selingi misalnya dengan memberikan sebuah pertanyaan, kemudian langsung menyuruh atau memerintahkan anak itu untuk menjawab misalnya. Yang lebih mudah mungkin seperti itu. Atau mungkin saya akan coba cari strategi yang lain sih. Baik. Jadi kedepannya Bapak ingin mengeksplor ya anak-anak yang tadi ya belum speak up, belum berani speak up. Nah, untuk bisa mengeksplor anak-anak yang belum berani speak up ini, kalau Bapak melihat ya kekuatan dalam diri Bapak, itu apa sih kekuatan yang Bapak miliki gitu ya untuk bisa menstimulasi anak-anak ini bisa mengeksplor kemampuan mereka? Menurut saya sih optimis ya Bu ya. Misalnya ketika kita membuat sebuah pertanyaan, kemudian kita dalam tanda kutip memaksa anak itu untuk menjawab, saya kira itu nanti bisa akan ya paling tidak mereka akan bisa berpendapat lah. Tentu bukan dengan kita memberikan punishment misalnya ketika nggak menjawab, dia tidak mau menjawab, tidak bisa menjawab hukum gitu Pak ya, tapi tidak. Tapi paling tidak kita akan berikan dorongan motivasi apapun lah. Dalam tanda kutip misalnya kita memaksa dia betul-betul, kita tungguin dia sampai dia mau bicara gitu. Memang butuh waktu Bu, pasti butuh waktu. Anak seperti itu butuh waktu. Tapi paling tidak ya itu satu proses kesabaran yang perlu kita miliki sih untuk memang mengupgrade anak-anak yang memiliki ya katakanlah pemahaman yang seperti itu gitu ya. Saya kira seperti itu sih. Iya, jadi dalam tanda kutip positif ya, iya, memaksa dalam kadang anak-anak harus dipaksa. Iya. Kalau Bapak melihat ini ya, anak-anak ini ya, sebenarnya peluang apa sih yang mereka miliki gitu ya untuk bisa mereka speak up ini gitu Pak? Ya. Peluangnya sebenarnya sih cukup besar Bu ya, karena memang kan pertama mereka punya tutor sebaya sebenarnya. Jadi kan di kelas itu kan teman-temannya memang beragam. Dan ketika saya membagi kelompok itu kadang-kadang memang saya berupaya untuk membagi antara anak yang memang memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding teman-temannya untuk bisa membimbing juga gitu. Nah sebenarnya dalam proses pembelajaran ketika diskusi itu bisa terjadi sih sebenarnya gitu. Nah ini sebenarnya peluang juga buat anak-anak yang memang cenderung introvert tadi untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Saya kira sih peluangnya di situ sih. Oke, jadi ada peluang besar untuk ini ya, melakukan tutor sebaya karena yang teman-teman yang lain ini sudah punya kemampuan yang cukup gitu ya. Betul. Dan cenderung biasanya kalau bertanya ke teman yang sebaya kan mereka nggak akan canggung atau malu gitu ya. Beda misalnya dengan mereka bertanya ke guru yang kadang-kadang mereka takut lah gitu misalnya atau gimana gitu. Tapi ke teman saya kira agak dibutuhkan. Iya. Oke. Jadi Pak Hidayat sudah ini ya ada ide gitu ya untuk melakukan tutor sebaya gitu. Nah selain tadi yang memberikan pertanyaan, kemudian adanya tutor sebaya gitu, untuk mengeksplor kemampuan mereka itu ide apa lagi sih yang terpikir oleh Bapak gitu? Yang terpikir oleh saya sih sebenarnya memang mengoptimalkan kemampuan siswa sih Bu ya. Terutama misalnya misalnya begini, yang termudah sih yang saya pikirkan gitu ya. Mereka membuat misalnya sebuah resume dari materi. Kemudian resume tersebut mereka bacakan atau mereka sampaikan ke kelas. Mungkin yang termudah yang saya pikirkan seperti itu. Memang ini butuh waktu lama ya, artinya pembelajaran kalau memang hanya difokuskan ke pembuat resume kemudian anak menyampaikan apa yang mereka pikirkan itu memang butuh waktu. Tapi saya kira mungkin strateginya nanti hanya anak-anak tertentu saja sih yang saya berikan penugasan seperti itu, sementara yang lain nanti mungkin dengan penugasan
Tapi itu yang saya pikirkan yang termudah adalah yang mungkin lebih cepat untuk anak-anak itu mau speak up, ya itu tadi membuat resume dari suatu materi tertentu, subtopik tertentu misalnya, kemudian mereka menyampaikan apa yang inti materi dari apa yang sudah mereka baca dan mereka resume. Oke. Baik, jadi ada ide sebenarnya sederhana tapi ini sangat powerful. Saya kira akan bisa efektif lah, bisa dibilang. Jadi bisa dilakukan di semua bab ya. Betul. Oke, dalam melakukan tadi ya ide-ide Bapak, siapa sih yang bisa mendukung Bapak gitu? Yang terutama tentunya memang dari pihak sekolah memang diperlukan ya. Dalam arti bahwa misalnya membutuhkan waktu lebih panjang misalnya ya saya butuh persetujuan kan dari kurikulum, entah mungkin diberikan di waktu yang lain atau waktu yang agak sedikit kosong misalnya untuk memberikan penugasan kepada anak tersebut. Kemudian di sisi lain juga kita saya butuh dari teman sejawat ya, dari guru-guru yang lain untuk memberikan ya mungkin masukan juga terkait dengan rencana-rencana yang tadi saya buat. Saya kira dukungan sih memang dibutuhkan dari sekolah dan juga dari teman sejawatnya. Kalau selama ini sekolah seperti apa Pak? Yang menurut Bapak ya dukungan dan teman sejawat ini seperti apa? Iya, selama ini kalau sekolah sih memang sangat mendukung ya aktivitas yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, termasuk di luar pembelajaran pun sangat mendukung sekali. Nah, terkait dengan teman sejawat memang secara langsung belum memberikan support yang cukup besar untuk dominan. Tetapi dalam proses misalnya kita melakukan diskusi, sharing dengan teman-teman sejawat, biasanya sih suka ada masukan-masukan sih. Nah, jadi bentuknya hanya sharing saja. Tapi kalau untuk prakteknya misalnya akhirnya kembali kepada diri kita juga gitu dalam proses pembelajaran. Iya, alhamdulillah ya Pak ya kita berada di sebuah sekolah yang mendapatkan dukungan penuh gitu ya di sekolah, dan alhamdulillah teman-teman juga ya, saya juga merasa bahwa setiap kita melakukan kegiatan ada dukungan dari teman-teman. Iya. Oke, Bapak terkait dengan tadi ya ide-ide yang sudah Bapak lakukan tadi ya, memberikan pertanyaan kepada anak, kemudian tutor sebaya, kemudian juga tadi yang mereka diminta untuk presentasi resume gitu. Nah, jadi kapan nih Bapak akan melakukan hal itu? Ya secepatnya Bu ya. Setelah kita mengadakan PTS di minggu berikutnya kan biasanya memang langsung pembelajaran dimulai kembali. Nah, saya kira itu waktu yang cukup efektif lah untuk kita melakukan action. Saya kira sudah bisa. Jadi setelah PTS besok kita langsung action ya Bapak, langsung action. Betul Bu. Oke. Ikan cepat ikan gabus Bu. Makin lebih cepat lebih bagus. Oke, baik Bapak, dalam melakukan aksi nyata Bapak ini ya, seperti apa sih komitmen Bapak? Iya. Komitmen saya yang jelas 100% Bu. Saya mungkin 1000% lah. Saya berikan untuk proses saya mengajar gitu kan, mentransfer pengetahuan, mentransfer sikap kepada anak-anak, karena memang harapan kita bersama adalah bahwa memang anak-anak kita ini kan tumbuh menjadi anak-anak yang memang cerdas, kreatif, mandiri dan sebagainya gitu. Dan itu tidak akan mungkin bisa terlaksana, terwujud kalau memang dari kita itu setengah hati. Jadi saya kira saya punya komitmen yang cukup kuat lah, dan sangat penuh lah, powerful lah insya Allah untuk bisa membimbing anak-anak kita. Oke, baik, saya apresiasi ini semangat Pak Hidayat ya, komitmen yang sampai 1000% gitu ya untuk melaksanakan rencana aksi ini. Kalau nanti anak-anak ini ya, seandainya nanti anak-anak ini sudah bisa gitu, mempunyai kemampuan untuk speak up, presentasi dengan baik, bagaimana Pak Hidayat mensyukuri hal itu? Ya pastinya selain bersyukur sama Allah itu pasti gitu kan. Tentunya cara mensyukurinya adalah nanti tentunya dengan yang anak-anak itu nanti bisa berbagi juga kepada adik kelasnya gitu kan. Saya kira yang terutama itu ya, berbagi kepada adik kelas yang memang masih baru, yang memang belum terbiasa misalnya dengan proses pembelajaran yang student center gitu kan, student learning gitu ya, berpusat kepada siswa gitu kan. Saya kira memang itu perlu lah untuk dilakukan. Jadi bukan hanya tutor sebaya, tapi juga tutor dari kakak kelas kepada adik kelas gitu ya. Meskipun mungkin konsepnya tidak dalam satu kelas formal gitu kan, tapi paling tidak dalam ya secara informal, untuk informal
formal, kakak kelasnya bisa menyampaikan kepada adik kelas, misalnya bagaimana sih cara berbicara, misalnya bagaimana cara menangkap sebuah materi yang baik, bisa seperti itu. Jadi saya kira itu salah satu hal yang bentuk syukur yang perlu untuk dilaksanakan sih. Jadi berbagi kembali ya yang sudah jago public speakingnya gitu ya, betul, berbagi ke teman-teman yang lain gitu. Bagi kebahagiaan Pak. Baik Pak Hidayat, kita sudah sampai di akhir sesi kita gitu ya. Dari pembicaraan kita tadi ya, apa sih kesimpulan yang bisa Bapak dapatkan dari sesi ini? Ya. Baik Bu Yana, terima kasih. Kesimpulan yang bisa saya peroleh pertama adalah bahwa memang diperlukan strategi khusus ya Bu ya, untuk bisa mengeksplorasi semua kemampuan siswa, karena pada dasarnya semua anak itu kan cerdas, semua anak itu berbakat. Hanya cuman mungkin barangkali belum menemukan guru yang tepat untuk mengeksplor bakat tersebut gitu. Mungkin saya memang belum tepat gitu kan, tapi saya juga akan berusaha kan. Saya berusaha terus untuk mencari metode atau mencari strategi yang bisa mengembangkan bakat dan potensi siswa tersebut gitu. Ya, salah satunya tadi misalnya dengan saya memberikan penugasan-penugasan yang cenderung membuat mereka enjoy gitu kan, membuat mereka merasa tidak seperti belajar, mereka sekolah bermain padahal belajar gitu. Sebenarnya itu yang paling penting sih buat saya gitu kan. Mereka enjoy, mereka menikmati pembelajaran, dan mereka tidak terbebani dengan materi-materi yang mungkin kalau kita hanya sekedar berceramah itu pasti suntuk 10 menit 15 menit udah bosan. Anak-anak nggak akan mungkin ini, tapi dengan metode-metode tertentu yang bisa membuat mereka merasa tidak belajar gitu, terbebani oleh belajar, mereka akan bisa dengan mudah menyerap. Bahkan waktu cuman 2 jam pelajaran tuh nggak berasa gitu. Bahkan seperti kemarin misalnya Bu Riana bisa lihat ya, kita punya 2 jam pelajaran, bahkan ngambil jam pelajaran lain tuh sampai kurang gitu. Sebenarnya kemarin kan saya ingin anak-anak dapatkan 10 kata gitu kan, ternyata kan nggak cukup waktunya, hanya 5 kata gitu. Jadi memang saya kira itu strategi yang perlu untuk terus dikembangkan. Banyak cara sebenarnya sih, hanya memang kadang-kadang kita sebagai guru perlu lebih kreatif lagi sih ya, untuk membuat strategi. Lebih kreatif, mencari strategi yang tepat ya agar anak-anak enjoy dalam pembelajaran. Oke Pak Hidayat, terima kasih banyak atas waktunya gitu ya. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu di sesi-sesi berikutnya. Ya, terima kasih Pak Hidayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.